Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di channelnya Lukis. Jadi hari ini kita akan mau ngedyno mobilnya Febrio Lukis SpongeBob. Sebenarnya kita tadi udah sampai dari tadi, cuman karena mobil ada kendala jadi baru sempat naik dyno dan tadi juga nunggu-nunggu dulu. Terus sekarang mobilnya udah Terus mobilnya udah dinaikin di tempat dyno. Mudah-mudahan kedengeran suaranya ya guys ya, karena Mas Rizky udah mau mulai dyno. Tadi sedikit telat buat ngevlognya karena fokus ngurusin mobilnya sampai lupa video. Jadi kita langsung lihat ke mobilnya aja dulu ya. Itu ini mobil dari setelah decay itu langsung dicat ulang sama Pepluk di rumah, cuman dia nggak sempet buat ngambil take karena benar-benar sibuk buat nge-prepping, buat nyiapin cat. Malah ketawa cengengesan banget di orang. Gak jelas. Jadi ini ada ya sedikit foto-fotonya lah pas ini kita ngecatnya di rumah sendiri, ngelakuin sendiri karena kamera dan persetapan ininya ada di kameramen gua, editor gua. Mana ada? Jadi nggak sempet buat ngambil meskipun ada HP sih ya, cuman gue banyak alasan intinya, banyak alasan. Tapi jadinya terlalu rapi warnanya. Terus juga gua nggak tahu nih, dia ngide banget warna peleknya diunguin, sedikit nabrak sih, cuman ya pasti ada aja lah yang suka kayak dia tuh, dia suka. Jadi hari ini tuh kita kebanyakan hari ini dia tuh sekarang ngevlog kali ini nggak sama Febrio, nggak sama si Zain kameramen gue, karena dia lagi ngurusin skripsiannya dia, jadi dia nggak bisa datang. Jadi gue untungnya ditemenin ada sama Pak Toton. Jadi today kita ditemenin sama RW, Bang Dud, sama Bang Aldi. Bukan secret. Wih, sebel. Maksud nih, mekanik maksud ini yang prik. Tawa mulu lu nih orang lu. Lu pas kapan ya? Pas hari Minggu diketawain sama Alan karena tiap balap itu lu intro doang, coba jalan. Ntar gue pengen bikin compilationnya intro kayak ada 10 intro deh kayak. Halo guys, jadi kembali lagi nih sama gue Toton. Iya, masih Alun dibilang begitu anjing. Nih Toton bikin aja lah kompilasi doang anjrit buat intro, sisanya nggak jelas. Kita mainnya TikTok doang dah, yang video-video singkat aja dah. Karena lu males, gue tahu. Padahal udah tinggal hire. Kecuali ada yang mau invest. Kan lu yang invest. Ada duit pak. Ya itu jualin Sepiro di rumah. Mobil kita mobil murah tuh. Nih kasih lihat nih mobilnya, mobil murah cenah. Balap pakai Camry Convert. Mesin UZ. Ecu PS 1000. Haltech zaman gua belum lahir kali itu jangan-jangan. Gua lahiran 2014 BTW. Kayak begini guys. Kayak gini. Enggak, suntik hormon jadi gede. Steroid. Ngeroid. Kecepatan jadinya umurnya ya. Ya emang nggak jelas sih. Nah, sebenarnya ini datang cuma mau ngecek lawan di tahun ini aja. Gitu. Kan udah naik di Pro 1. Ntar koilnya mau gue cabut. Oh makanya diinspeksi gitu ya. Cari-cari celah ya. Emang. Gimana cara ngalahin nih mobil goib? Ini mobil goib. Goib dari mana? Diakui nama satu komunitas drifter. Anjing, komunitas. Seram banget. Seram itu. Karena cuman modal 3.000, stroke 3.000. Nos ring cuma 16 tapi bisa bantai-bantai banyak drifter. Bikin kesel orang ya? Respect King. Lebih bukan ini sih, lebih bikin kesel. Iya. Bisa bangun murah tapi podium. Itu dia. Kita yang naruh duit gede kan bete. Mending gue bikin gini. Apa gini orang lama nih? Malah gue anak baru. Kalau kata orang-orang TikTok kan gue baru main. Oh iya siap. Itu nggak usah ikutan diwan. Sorry banget, dia emang baru belajar. Sebel. Baru belajar lagi semenjak kaki patah.
Perlu di-spill gak deh? Jangan. Bahaya asuransi. Oh iya, lupa gua. Ya jadi karena injektornya baru, jadi kita harus benar-benar mapping ulang karena injektor yang kemarin tuh duty cycle-nya atau persentasenya itu udah maksimal banget. Jadi udah nggak gimana ya bahasanya. Mobil ini butuh yang lebih gitu dari injektornya. Cuman karena injektornya nggak bisa ngasih yang lebih, jadinya powernya kena limit. Jadi sekarang ini udah pakai injektor baru, pakai injektornya Pacman. Kayaknya ini berapa cc ya injektornya? Lupa. Jadi ya powernya masih tadi hampir mau 190, berarti ya hitungan masih 180 gede lah. Dan ini kondisi kita masih belum nos ya, karena base mapnya aja belum ketemu. Jadi nggak usah langsung nos. Dan nanti kita bakalan nanya-nanya sama Mas Rizky, dyno tuh sebenarnya kegunaannya untuk apa gitu ya. Nanti kita tanya-tanya. Makin turun. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Oli pressure 4,5 bar. Kebanyakan oli kali. Cukup sih. Agak kurang ya. Nggak diisi 8 liter sama RW olinya. Dari pertama saya narik, kedua kan 3 kali nih. Ayam keempat tadi sama pemanasan lah. Ya, tapi kan nggak kerekod. Tapi dari yang ketiga beruntun ini makin turun. Jadi ini mobil sedikit ada problem di mesin. Jadi kalau kita lihat di apa namanya dynograph-nya, dari run pertama sampai run terakhir tadi, ini powernya makin lama makin turun. Harusnya kan ini misalnya run pertama, dan ini run yang terakhir nih amping, tapi kebalik. Jadi powernya makin lama makin menurun. Jadi ini sekarang kita langsung mau ngecek apakah ada masalah dari kayak kompresi atau gimana. Tadi Mas Rizky ngejelasin kalau masalah oli sih pressure oli aman, cuma masih tiba-tiba kok nurun powernya. Jadi sekarang RW lagi pucing. Gimana Pak RW, tanggapannya Pak RW? Begitulah. Ini yang gue masih ada kan? Yang gue dulu kan taruh di sana. Tembak pertama 10 kurang. Iya. 9,5-an. Iya. Kenapa Mas? Bawahnya aja udah kalah sama yang dulu berangkatnya. Jauh ya. Iya. Enggak, karena kemarin cuma ganti KVA doang Mas, ganti naik cam apa? Ya kalau misalnya kayak gini, kemungkinan penyakitnya apa? Kalau makin turun masalah internal. Tapi kalau bawahnya kalah bisa jadi cam atau kondisi mesin. Ya udah, Soalnya makin turun tadi. ya udah nggak fit ya mesinnya. Jadi karena balapan endurance itu ya bener-bener mobilnya di-push banget. Terus ini mobil juga kan meskipun packingnya udah pakai Comatic yang udah racing, cuman tetap aja nosnya nyala terus dan cuacanya nggak beraturan lah, hujan, panas, dingin. Emang, oh iya sama satu lagi pas waktu ada acara Beamer Fest itu mobilnya sempat kebakar karena ada oli yang netes ke header. Jadi pas dia ngeran pun mobilnya emang udah lemes gitu loh. Jadi emang mungkin ya nih mobil minta refresh lagi di bagian kemungkinan packing ya, dan mudah-mudahan packing.
yang apa namanya bikin bocor kompresi. Jangan sampai kompresi dari piston. Mudah-mudahan aja yang terbaik tuh. Jadi ada kemungkinannya itu turun apa kompresi dari packing apa dari piston? Bisa dari packing, terus bisa dari klep atau ring piston. Packingnya gitu banget, sebel bang. Iya, sebel. Yang bikin mobil siapa? Kita. Kok kita? Lu lah. Iya. Bang Dut kan nggak ikut-ikutan. Iya, kesel tapi. Kemarin perasaan terakhir di G kita cek 12 mata ya. Cuman kan pas habis DK tetap dipakai mobil di Bimmer Fest. Iya. Itu aja udah mulai lemas. Aldi ini berarti gara-gara Aldi. Kayak campur. Oke guys, tadi udah dicek karena tarik kompresi yang rendah 1 dan 6 tadi dicek dialan camnya. Dialan jangan publish. Oh itu. Dialannya nggak boleh disepil. Nggak boleh. Kenapa tuh bang? Rahasia pabrik. Pokoknya sambil sensor gini berarti sambil sensor. Jadi dites tadi dicek dialannya, ternyata dialannya aman dan ada kemungkinan di bagian internalnya itu diantara ya bang ya, kalau low kompresi diantara packing kan sama piston. Kalau tekniknya cara piston tetap. Ya kan? Solo sama packing. Ayo lo RW. Iya kan, tapi iya kan. Iya apanya ini? Itu waktu di Solo tiba-tiba los kompresi, packing pecah. Oh iya. Oke. Selebihnya piston retak. Aha. Oke dong. Nah, kalau ini kita bisa lihat ring atau flat. Ayo lo RW. Jadi seperti yang tadi Bang RW bilang, ada kemungkinan dari packing atau dari piston. Cuman piston tuh maksudnya kayak ringnya nggak main ring pistonnya, jadi kehilangan lah si kompresi tersebut. Cuman waktu pas tahun 2023 Pacman tuh kayak gini juga di bagian silinder nomor 6 pas packingnya bocor, jadi kompresinya menghilang. Nah habis itu pas di Solo itu kita gempurin lah tuh mobil, kita kejar, dan yang berakhir kayak ya sama packing lagi yang kena. Jadi ya paling mudah-mudahan gitu mobil ini yang masalah packing doang. Padahal warna udah baru, udah fresh banget, udah rapi, body kit udah diperbaiki. Itu kita ngerjain benar-benar sendiri, nggak ngorder part lagi buat benerin apa namanya body kit ini, karena kita lebih mau ke belajar ngebuat. Jadi ya alhamdulillah rapi sih bikinnya, karena sempat ada cetakannya punya Pacman. Jadi vendor lamanya Pacman masih ada di rumah, cuman pecah-pecah, jadi kita coba cetak sendiri. Balik ke topik masalah packing, karena buat bongkar packing ini tuh nggak bisa sekarang ya, karena harus di bengkel karena peralatannya juga kurang. Jadi videonya mungkin bakalan pendek. Di antara video ini bakalan pendek atau lanjut ke bengkel buat operasi mobil ini kita bongkar. Cuman ya paling mudah-mudahan ya packing doang sih, yang bukan yang berbahaya kan, jadinya yang bermasalah banget lah gitu. Biar bisa kejar Formula Drift Southeast Asia. Oh ya ngomong-ngomong Formula Drift South Asia, yang ikut balap Peblock doang, gue enggak, karena Seviro itu kan pas DK itu kan itu kan ketabrak dan pantatnya bengkok sama gearboxnya jebol. Nah setelah battle sama Josh itu kita langsung ganti gearboxnya, tapi dengan gearbox yang tipenya sama W58. Gearbox W58 itu gearbox ringkih, lumayan ringkih. Nah pas battle kedua kalinya pakai gearbox yang baru sama rusak juga. Jadi akhirnya Seviro menjadi gearboxnya jadi RB25. Nah yang tadinya kita kira nggak bakalan kuber gearboxnya,
ternyata ke Uber waktunya buat ikut Formula Drift ini. Cuman di saat kita pikirin nggak ke Uber itu, ya kita nggak daftar, jadinya terlambat kita buat daftar lagi. Ketimbang kita ambil penalti buat bayar denda telat daftar, jadi mendingan nggak apa-apa, ada Febrio aja yang balap. Gua mungkin next eventnya aja lah, IDS aja lah balapnya. Udah bingung sebenarnya mau ngomong apa lagi karena mobilnya begini. Sebenarnya tadi runnya udah enak, cuman ternyata ya kompresnya rendah. Emang udah bener fix lelah sih ini mobil. Ya wajar lah, 3.000 standar. Parking cuma parking Comatic biasa. Dan ngepushnya lawannya sama V8, JZ, mobil-mobil ibaratnya spek-spek yang di atasnya mobil ini jauh lah. Jadinya ya effortnya banyak banget dari mobil ini. Tapi ya alhamdulillah mobil ini dengan spek begitu bisa survive lah di kelas-kelas neraka itu Pro 1. Tapi ya emang udah waktunya refresh lagi. Sama satu lagi, kalau misalnya sinematiknya jelek, maafkan ya, karena tidak ada Zen shoot. Cuman ada saya sendiri di sini dan semuanya di sini tuh nggak ada yang kameranya gue bawa. Orang-orang yang di sini tuh nggak ada yang bisa main kamera ini. Gue juga bingung seberapa kayak DJI ini. Masih harus belajar lagi karena yang sering megang si Zen. Ini ditowing pulang apa? Oh ya. Jadi ditowing pulang guys. Jadi kita nggak tahu nih ya video ini kelanjutannya gimana. Apakah kita stop di sini? Apakah lanjut part 2 dalam mobil ini? Tapi karena kalian butuh selalu komen YouTube vakum bang. Kontennya mana bang? Ini mana bang? Ini bang. Maaf ya guys. Sumpah tuh. Gue rada malas sebenarnya ngevlog. Karena ya ini nih. Gara-gara Nanda jadi jatuh. Apanya jatuh? Lah lu Nanda bukan? Lu Nanlek. Nanti di bengkel ada apa? Nanlek. Pada kurang ajar banget asli, males gue loh. Karena videonya gue akhiri dari sini aja lah. Di sini aja gue end videonya. Jadi gimana kelanjutannya SpongeBob ini? Kita tidak. Jadi ya mungkin gua akhirin aja video hari ini. Maaf ya Febrio Lucky buat kamu yang lagi ada di sana. Mobil kamu tidak sehat. Dan buat kalian kalau suka konten yang seperti ini yang alay nggak jelas, random, jangan lupa like aja, jangan subrek like. Pegel. Tapi harus tahan karena demi konten. Ya sudah cukup dari gue sini. Jangan lupa kalian tuh cek IG-nya Secret yang nggak jelas itu. Lah, menurut gua Dyno hari ini cukup. Tangan gua pegel. Gua nanuki karena gua sendiri. Nggak usah pakai basa-basi ya. Bye bye. What's up? Ini udah hari kesekian setelah Dino. Nih. Bang Jelek bisa dijelasin nggak Bang Jelek? Mobil Pep lu kenapa Bang Jelek? Pistonnya pecah. Kayak gimana pecahnya? Retak. Nanti kita lihat. Let's go. Ayo kita lihat dulu. Ini kita langsung ke inti aja ya guys. Karena mesinnya sebenarnya udah naik. Kemarin ada turunin mesinnya masih jelek. Mana? Di mana? Nah di sini Secret lagi rame sama anak APK lah guys ya. Tahu banget. Karena kamera langsung para kerja gitu. Nah, ini ada si Sepiha. Update-nya
Sepia, waduh, gimbal nggak nyangkut. Gimana nyangkut? Sepia ini kemarin kan pas di DK terakhir gearbox jebol 2 kali. Nih sekarang udah naik gearbox RB25 full dengan custom couple, custom kopling dan lain-lain. Nanti videonya Sepia kita pisah ya, kita jelaskan kenapa Sepia dan lain-lain. Sekarang kita fokus sama malas banget dari kemarin. Kita fokus ke SpongeBob dulu. Oke. A few moments later. Bang Herwe mana pistonnya? Bohong. Mandut minta Bang Dut udah selesai kan? Belum. Sumpah di secret lagi chaos. Ini gimana sih ini Bang Jelek? Chaos banget Bang Jelek. Iya, parah, kacau. Wajar target. Target apaan? Mobil gua nggak ada yang kelar noh. Target masuk duit. Oh ini pistonnya guys. Coba kita bawa posisi dulu kenyang. Gua ambil. Dadah. Kita jelasin dulu kemarin pas di dyno mobilnya SpongeBob tuh kenapa. Jadi kan setelah event berapa ya? IDS terakhir itu udah di refresh mobilnya sehabis IDS itu. Tapi kan ada DK. Nah pas di DK itu kan balapannya bener-bener endurance ya, mobil nggak berhenti cuman ya pas sudah selesai acara doang, habis itu lanjut balap lagi. Dan problem mobilnya Pep Block itu mirip sama apa namanya Pac-Man waktu pas turbo. Masalahnya tetap di sini. Kembali lagi. Fokus dong. Woi, fokus. Asik fokus. Ya masalahnya sama kayak Pac-Man. 2 piston. Mana satu lagi nih posisinya. Nah. Jadi dua-duanya game guys. Tapi untungnya pas kelar semua event sih ya mobilnya. Apa namanya trouble begini. Ini Bang Dut. Ini piston 1 sama piston 6 kan? Piston 1 dan 6-nya game. Ya emang mobilnya juga udah pada capek sih pas terakhir DK. Pas ada kan habis DK. Itu mobil dipakai di Beamer Face ya Bang ya? Nah, mobil dipakai Beamer Face dan itu sempat menyala. Nih gue masukin klipnya di sini, mobilnya tuh menyala. Itu kebakar gara-gara apa ya Bang ya? Gue lupa lagi. Oli turun ke cover plate, ke header. Bocor gitu ya? Iya. Udah gitu ditambah kita ada menduk kalau udah finish. Jadi pas di Beamer Face tuh udah rambut gue berantakan. Maaf ya guys nggak ganteng. Kapan gantengnya? Kurang ajar. Jadi pas di Beamer Face itu mobilnya sempat kebakar karena oli yang ngelik lah kita bahasanya, ke dalam ke bawah header. Nah itu kebakar dia ke knalpot menyala. Untungnya nggak banyak sih yang kebakar. Yang kebakar tuh bagian firewall. Untungnya wiring nggak ada yang kena kan ya we? Aman Oh, cuman 2 kabel kecil doang yang kebakar. Nggak begitu masalah besar lah. Untungnya langsung bisa disemprot apar sama Om Irwin. Thank you Om Irwin. Ya udah selepas dari itu mobil nggak pernah dicek. Nggak pernah dicek lagi ya semenjak habis kebakar ya we ya? Enggak, cuma nge-wiring doang. Nge-wiring ulang terus langsung pulang ya mobil ya? Ya mobil langsung dibawa pulang terus ngecet, nggak dicek lebih lanjut mesinnya. Nah kemarin yang pas di dyno itu Mas Rizky bilang ini powernya kok makin lama makin turun. Pas sebelum tembak nos kan pas mesinnya masih grass tuh nyentuh 190 mau 200. Pas kemarin dyno bener-bener pertama kali narik itu langsung 180-an. Ya 80 kecil, 180 kecil. Pas mau ditarik lagi sama Mas Rizky ya 3 kali 4 kali ngeran gitu, makin nurun nih powernya. Nah makanya kita langsung cek kompresi kemarin, benar piston 1 sama 6 rendah. Jadi ya ini penyebabnya. Masalah Pac-Man datang ke mobilnya Pep Block ya. Ini aja sekarang Sepiro gitu-gitu bae no. Pasarnya mana? Apanya? Ini aing master. Bukan. Kurang ajar. Oh. Tolong tim-tim lain kalau ada yang mau rekrut orang ya,
saya ready, udah nggak kuat di secret. AFK dia om. Tuh. Bot dia om. Dicengin mulu. Molek. Balap bot. Lagi seru-serunya balap ya senyum. Ini pada kurang ajar banget asli. Biarin aja lu, ntar gue ikut Formula Dream kan gue ajak lo ya we. Super AFK kalau ini sekarang kayaknya. Tolong ya tim-tim besar. Tolong ya. Saya sudah tidak kuat dengan secret. Dia sebenarnya gue bingung ini mau ngapain lagi karena udah dijelasin. Jadi gue bingung harus apa. Oke guys, jadi balik lagi sama gua Vlog. Hari ini mau melanjutkan sesi dyno kedua dari mobil ini. Yang kemarin gua dikabarin lagi umroh itu mobil ini kompresi nomor 1 sama di piston nomor 1 sama nomor 6 itu hilang dan klep di nomor 5 itu bocor. Kemarin udah diperbaiki, alhamdulillah semuanya udah normal, kompresi udah normal, dan sekarang kita running test sambil kita kejar tayang pasang stiker karena ini udah hari Rabu dan hari Jumat itu mobil udah harus loading ke seats. Semoga dynonya aman. Kita lihat aja hasilnya, semoga powernya kembali seperti yang kemarin atau bahkan lebih karena ini mobil powernya pas-pasan ya. Gue berharapnya sih lebih, cuman nggak tahu. Kita lihat seamannya mesin ini, ngelihat dari yang kemarin amannya gimana, powernya berapa, kita lihat nanti. Selamat menyaksikan. Jadi udah selesai running ke 1, 2, 3, mungkin ketiga setelah pengecekan kompresi dan lain-lainnya semua aman, tapi sayangnya kita kehilangan 12 wheel horsepower dari hasil dyno terakhir itu pas kita pakai di final round. Itu hasilnya kalau kita ngelihat data terakhir di komputer ini itu 217 dan sekarang kita hanya mendapatkan 205. Lalu mereka akan melakukan pengecekan mungkin dari cam in akan dibuat berapa derajat, jadi semoga dia bisa mendapatkan powernya kembali minimal sama lah sama yang kemarin. Dan seperti kemarin panosnya juga masih nggak mau nyala, karena kalau dinyalain panosnya itu mobilnya jadi ya kayak keselak gitu, dan nggak tahu penyebabnya ada di mana, belum dicek sejauh itu karena sekarang udah mepet, sekarang udah hari Rabu, besok kita udah harus siap-siap masang stiker dan lain-lain. Jadi kita kejar semaksimal mungkin, minimal banget sama kayak kemarin 217, kalau bisa lebih. Kita lihat aja nanti hasilnya setelah kita buat game yang akan kita perbaiki. Kita lihat hasilnya, semoga yang terbaik. Dan hasilnya lumayan besar. Gue lupa pastinya horsepowernya berapa, mungkin nanti ada tampilannya di sini karena tadi sempat gue videoin. Tapi torsinya yang nggak masuk akal. Secara gue juga kaget ya, maksudnya torsinya bisa tiba-tiba 280 dan akhirnya mengakibatkan
kopling gua selip. Nah ini problem baru nih, gua harus nyari kopling Hamin 2 mau balap, tapi kemungkinan oh iya, ini info kenapa torsinya bisa melejit sampai 280 karena setelah dites, setelah dicek tadi pas sekalian ngecek dailan, ketemu penyakit sifanos dan akhirnya sifanos ini jadi nyala. Panosnya nyala, torsinya jadi melejit jadi 280. Ya 280 pas kalau nggak salah torsinya. Akhirnya selip. Gua harus nyari kopling sekarang. Ya, cuman ada opsi satu lagi. Opsinya adalah gua matiin lagi panosnya untuk bikin si torsi ini jadi sama seperti minimal kurang dari yang kemarin. Ya semoga, nggak tahu sih ya, tapi nggak, karena mobil udah turun dari tempat dyno jadi nggak ngecek lagi kalau matiin panos. Cuman kalau berdasarkan data terakhir balapan itu aman-aman tanpa panos. Mungkin seats akan kita matiin panos sambil kita cari pengganti si koplingnya, karena gue pakai twin plate aja gue selip. Gimana gue masih pakai kopling standar yang single, berisik banget. Gimana gue masih pakai kopling standar. Jadi kemungkinan segitu aja video kali ini. Gue mau lanjut bikin livery sampai selesai, sambil gue cari siapa di Indonesia yang nyetok kopling twin plate buat mobil yang dikatakan. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow semua sosial medianya Lukis. Oke, gue Vape Look, sampai bertemu